Kronologi kasus Maria Pauline Lumowa pembobol BNI Rp 1,7 triliun 17 tahun lalu, pakai orang dalam. Maria Pauline Lumowa, tersangka buron kasus pembobolan Bank BNI yang akhirnya ditangkap pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Hingga Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Yasona Laulima membawa pulang Maria Pauline usai diekstradisi dari negara Serbia. Ekstradisi dilakukan oleh delegasi pemerintah dengan dipimpin oleh Yasona Lauli. Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia, kata Yasona melalui keterangan tertulis pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Dapat informasi Maria ditangkap, Yasona langsung bergerak cepat dengan mengirim surat permintaan ekstradisi pada tanggal 31 Juli tahun 2019. Serta surat permintaan percepatan proses ekstradisi pada tanggal 3 September tahun 2019. Maria diketahui berada di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa, kata Yasona. Pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah buron selama 17 tahun. Maria Pauline Lumowa merupakan satu dari tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit (LC) fiktif. Diketahui, Maria Pauline Lumowa sendiri telah ditangkap pada 2019 lalu sebelum akhirnya diekstradisi. Perjalanan panjang skandal Maria Pauline Lumowa hingga akhirnya diekstradisi bermula sejak aksi pembobolan yang dilakukan pada tahun 2002. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2003 dengan ditangkapnya sejumlah pelaku. Maria yang saat itu menjabat sebagai pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia melakukan pencairan dana dari BNI lewat modus letter of credit (LC) fiktif. Belakangan Gramarindo diketahui tak pernah melakukan aktivitas ekspor. LC adalah metode pembayaran internasional berupa janji membayar dari bank penerbit atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir dengan menyatakan bank penerbit akan membayarkan uang. Setelah syarat-syarat dalam LC dipenuhi, lazimnya, bank menerbitkan LC dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan LC. Sepanjang periode tahun 2002 sampai tahun 2003, Bank BNI mencairkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS atau setara Rp 1,7 triliun kurs saat itu kepada PT Gramarindo Mega Indonesia. Keterlibatan orang dalam BNI. Bank BNI saat itu dinilai lalai memeriksa kelengkapan dan keabsahan dari LC yang diajukan Gramarindo. Diduga, lancarnya pencairan kepada Gramarindo karena melibatkan orang dalam BNI. Saat itu, BNI tetap menyetujui jaminan LC dari Dubai Bankinya Ltd, Rosebank Switzerland, Middle East Bankinya Ltd, dan Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Pada Juni tahun 2003 pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan.
Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun Maria Pauline Lumowa sudah kabur ke Singapura pada September tahun 2003. Diberitakan tanggal 5 November tahun 2003, Mabes Polri menangkap Edi Santosa Kusadi Yuwono, mantan Kepala Kantor Utama Cabang Bank BNI Kebayoran Baru. Jeffrey Baso, pengusaha pemilik PT Baso Masindo dan PT Triranu Caraka Pasifik, dan Aprilia Widarta, Direktur Utama PT Pankifros. Sejumlah nama disebut-sebut dalam kasus Bank BNI. Antara lain Adrian Herling Woworuntu, pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia, Ola Abdullah Agam, Dirut PT Gramarindo, Titik Pristiwanti, Direktur PT Bhinneka Tama Pasifik. Lalu Adrian Pandelaki Lumowa, Direktur PT Magnetik Usaha Asa Indonesia dan Dirut PT Ferry Masterindo, Richard Kotul, Direktur PT Mentrantara, dan Maria Pauline Lumowa alias Nyi Erit WN Belanda, yang diduga salah satu tersangka utama pembobolan Bank BNI dengan total nilai rp 1,7 triliun itu. Sementara itu, Direktur Utama Bank BNI Saifuddin Hasan mengatakan ia siap diganti. Kalau itu, kan kewenangan dari shareholder, itu kewenangan sepenuhnya mereka, karena aturan mainnya, manajemen diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. Tetapi sewaktu-waktu dapat saja pemegang saham menggantinya, ujar dia. Ditanya tentang pertemuannya di Singapura dengan salah seorang tersangka pembobol Bank BNI, tersangka utama Maria Pauline Lumowa, Saifuddin tidak secara jelas menyatakan keikutsertaannya dalam pertemuan itu. Oh, itu dalam konteks, kami kan ada tim yang ditugasi untuk melakukan recovery pemulihan itu. Tim itu terdiri dari beberapa orang yang bisa saja bertemu dengan siapa saja, paparnya. Mengenai aset yang dimiliki oleh salah seorang pembobol Bank BNI, Saifuddin menyebutkan bahwa pengacaranya saat ini sedang melakukan upaya bersama kepolisian. Soal kemungkinan upaya Bank BNI bisa mengembalikan kerugian yang terjadi, Saifuddin menyatakan hal itu terus diupayakan. Tanggapan Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulinga mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah berhasil menangkap buron tersangka kasus pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa. Walaupun Serbia tidak memiliki hubungan ekstradisi di kita, tapi berhasil dibawa ke Indonesia. Ini hal yang besar dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, ujar Arya dalam pernyataannya, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020. Arya berharap Maria bisa segera diproses hukum. Dengan begitu, Maria bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan BNI. Mudah-mudahan selama proses hukum di Indonesia itu juga bisa membawa dampak bahwa kerugian yang dialami oleh BNI bisa dikembalikan oleh tersangka dengan kembalinya ke Indonesia, kata Arya.